Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel kami yaitu Lam Jalalah Channel. Kali ini jangan lupa subscribe ya, subscribe. Yang ngerti subscribe yang ada tanda merahnya itu. Iya. Kami kali ini akan tanya jawab lah istilahnya, silaturahim dengan beliau ini. Beliau ini adalah seorang dukun besar pada zamannya. Jadi kita mau tanya banyak tentang beliau ini. Jadi artinya mudah-mudahan silaturahim kita ini tidak ada penghalang kecuali maut yang memisahkan kita. Jadi silaturahim kita ini insya Allah berkah. Nah, jadi sahabat-sahabat subscribe ya, dimanapun berada, para penonton silakan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Beliau ini adalah dukun pengobatan besar di daerah Ngabang, Landak ya. Yang siapa sih yang nggak kenal sama beliau ini ya? Ya, siapa sih yang nggak kenal? Sangat dikenal beliau di daerah Ngabang dan sekitarnya. Cuman karena sudah lanjut usia, kita lihat pernyataan-pernyataan beliau, pembicaraan cerita-cerita beliau ya, dari awal beliau mulai mendalami perdukunan untuk mengobatin orang sampai hinggalah saat ini. Mungkin itu dari kami. Kita langsung tanya jawab dengan beliau. Waklu, kami dari tim Lam Jalalah Channel ingin silaturahim lah tujuan saya sama-sama. Jadi suara Waklu boleh agak dikeraskan. Boleh agak dikeraskan. Nah, sini aja kali Waklu. Letakkan aja. Jadi ingin tanya jawab dengan Waklu. Yang pertama, sudah berapa lama Waklu menjalani dunia perdukunan? Itu kurang lebih mengobati orang lah atau misalnya kurang lebih sekitar 40 tahun. Hampir 40 tahun ya. Kurang lebih umur saya bawa sekitar 30 waktu itu. Umur 30 tahun. Saya kawin kan sekitar 45 tahun. Istri saya meninggal kan. Nah, jadi masalah dukun itu pertama saya memang penuntutan. Iya, siap. Dari bincangnya penuntutan dengan orang tua yang pandai-pandai. Karena begitu. Saya itu bukan mantau. Oh, berarti bukan nyari ke gunung-gunung ya, Pak ya? Begini ceritanya. Oh iya, siap. Jadi lama saya berdukun itu, lalu dapat motoe dukun. Oh. Dapat motoe orang Temoyo kan. Nah, jadi dukun Umat Umal namanya. Umat Umal. Jadi lama-lama dia itu udah tua meninggal. Jadi sebelum dia meninggal dia menyerahkan kepada saya. Nah, menyerahkan kepada saya ini yang disebut. Bisa masuk. Ilmu yang aneh itu. Dan juga lama-lama dia memang lalu dia yang mengatur saya, mendirikan saya. Nah, jadi dipanggil ya ini lalu saya tuh langsung kemasukan. Oh gitu. Tapi pakai media apa? Media jin ya? Hah? Media jin ya? Manggil jin atau manggil roh halus atau manggil hantu bangkit? Bukan dari jin kalau bahasa orang abang. Orang halus pun sama kan? Oh, sama ya orang halus. Orang halus yang disebut tuh kan kalau punya dia tuh kan hantu bangkit pemirsa. Ini bahasa kami Ngabang, hantu bangkit. Dari pegunungan angin. Gitu. Oh, bagi Munggok Angging. Masih Munggok Angging. Karena datuk saya yang betapa di Munggok Angging itu baik. Memang datuk saya. Siap. Anak kan warna jadi dukun setengah wali lah udah. Iya. Jadi turun menurun itu keturunannya. Jadi yang di Munggok Angging itu lalu masuk juga itu dengan media roh halus atau makhluk halus itu udah berapa tahun?
Udah berapa tahun? Nah, itu Itu dari muda ya? Memang dari muda. Oh, dari muda ya. Mau setengah tahun ya saya tuh menjalankan dukun bertawa-tawa begini. Oh, ada gitu. orang sakit tidak nyaman ngasihati saya, iya, walaupun tidak dipanggil saya turun. Maksudnya kebetulan saya tahu anak-anak tuh lalu diam. Nah itu lalu berpanjangan. Bukan juga saya tuh mencarinya untuk mengobati orang semua maksudnya. Orang tuh dengar satu yang saya tiup bait tuh, lalu yang lain begitu Kak, lalu manggil saya gitu. Paham. Ini Walu, kita mau nanya, apakah selain daripada memanggil makhluk halus, adakah barang-barang yang jenis keris atau apa? Tidak ada, saya tidak ada pakai alat. Oh, tidak menggunakan peralatan itu ya. Biasa kan dukun itu memang banyak yang banyak dengan pakai HP lah jenisnya kan. Saya tahu, mengerti. Berarti selama ini lu enggak pakai model macam ini? Tidak ada. Berarti model pemanggilan saja. Sekarang saya mendirikan udah saya buang. Walaupun saya tahu tuh Datuk Tua Mama Tomo Jantok Serira dari Gunung Nanging, Datuk Bujang Galing, Datuk Urai Mayang, Urai Bujang tuh. Walaupun saya panggil nggak mau datang lagi. Karena aku menyerah, bukan nggak mau menerima lagi, saya nggak mampu mengendalikan. Kalau dulu, mohon maaf, kita kembali gini. Kalau dulu lu memanggilnya bagaimana? Memang memang datang ya? Memang waktu dulu. Datang orang lain sih tidak bisa melihat. Iya betul. Tapi kenyataan saya tuh kalau datang tuh, ya pun dengan duduk begini saya tuh masuk. Lu kesurupan juga itu kan? Hah? Kesurupan juga kan? Kesurupan lah. Oh gitu ya. Jadi orang tuh nanya dari mana gitu. Jenis penyakitnya macam jenis penyakit? Oh jenis penyakitnya itu tidak sama. Oh iya. Pokoknya macam-macam jenis orang yang datang lah. Semua diobati. Itulah saya mengatakan yang ibaratnya ini kan perbuatan Tuhan kan, kuasa Tuhan. Jadi kalau memang tidak menyata ya lah dia tadi, kenapa dia itu disebabkan tidak lalu baik gitu. Iya betul. Itu. Itu kembali kepada itu Allah. Kan pada Allah. Iya betul. Sebab saya kalau bertawa macam itu ini tidak melupakan pertama. Cuma enggak pakai jimat diberikan. Enggak ya. Saya hanya satu barang pun enggak ada di jenis air ya. Kebanyakan orang tuh nang bisik barang, bisik keris, bisik itu. Begini Walu. Biasanya dukun itu kan selain dari pengobatan, ada orang yang minta penglarisan. Ada nggak datang ke sini? Penglarisan. Misalnya tokonya itu tiba-tiba enggak laku. Itu tergantung saya. Kalau memang saya punya memang enggak ada ya enggak saya bilang enggak ada. Oh gitu, berarti enggak ada ya. Saya ibaratnya saya bilang enggak ada, bilang ada. Misalnya dukun itu kan kadang-kadang ada juga di samping dukun pengobatan lalu dia juga mau ngambil job nyantet orang dan sebagainya. Nah itu yang paling pantang saya. Oh, enggak ada ya berarti ya? Enggak ada sekali. Bengkak saya dipakai orang banyak. Berarti Walu hanya menggunakan media jin pada saat itu. Iya. Makhluk halus, kata orang diri kan? Memang kata bahasa kawan diri sebelah tuh entu bangkit. Itu bangkit. Katakanlah kalau dikatakanlah dari kalau dulu ya, katakanlah hampir bersahabat itu. Setan iblis. Saya dengan orang halus itu hampir bersahabat itu. Kalau dulu, tapi dari segi itu kalau saya tuh memisahkan dia tuh tidak sembarang dulu. Makai alat itu ini juga memisahkan dia tuh. Karena saya dan tidak sanggup ngurus. Kalau dibuang begini aja ngacau. Oh gitu ya. Keluarga saya pun dikacau. Saya dengan hormat pakai beras kuning, beras banyu macam dan segala. Oh ada juga pakai beras kuning ya? Itu yang pertama kayak manggilnya. Kalau enggak itu enggak bisa. Saya sebentar Pak Lu. Begini pemirsa. Jadi beliau ini adalah dulu dukun besar, tapi bukan dukun santet. Nanti jangan salah resepsi, beliau ini bukan dukun pengobatan. Gitu. Nah, cuman memang 20 tahun lebih beliau itu menggunakan media makhluk halus. Jadi 20 tahun ya lebih ya. Tapi tidak menggunakan keris, menggunakan pemanggilan, beliau kesurupan. Sebenarnya cara Islam itu tidak diperbolehkan misalnya karena kita masih punya Allah. Betul kayak Walu. Memang. Nah, cuman betul karena beliau juga memang dulu memang yang menyadari lah. Jadi begini, saya ingin tanya kepada Walu,
kisah-kisah waktu apa namanya bagaimana bisa kembali ke jalan Allah. Apakah karena hati sendiri, ada masukan dari orang lain, ada firasat, tetap menjalankan dunia perdukunan, tetapi dengan cara tawar udah luar biasa. Kula yakin, kula paling yakin dengan tawar. Kenapa? Isi Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, ya Al-Falaq. Kula tidak tahu yang waktu pakai itu apa? Apa kesame? Atau doa-doa ada mantra-mantra? Kalau kita buat kena itu pertama Fatihah datang ya. Dia jelas. Bismillah pertama. Kalau tidak pakai Bismillah itu tidak sah. Oh gitu. Nah, kalau pakai tawadhu. Nggih. Karena dia mengaku pembuatannya yang kita turun itu minta doakan kepada Tuhan menyertai. Luar biasa. Nah, itu. Karena saya tuh waktu mulai tahu udah lihat gayanya takut. Takut tuh apa? Yang bisa diembuskan tentulah pakai ayat, walaupun ayat kita tidak tahu panjang-panjang. Yes. Karena Tuhan tuh menyertai kita kalau dia pakai ayat. Innallaha ma'ana. Quran nih, kula ambil kan. Innallaha ma'ana. Tuhan menyertai diri. Yang paling banyak saya gunakan kan Fatihah. Siap. Nggih batinyan. Oh berarti luar biasa ya dah. Udah ndak nyalai aturan, bujuk. Bujuk Rabbin Nas itu pemburu setan yang utama. Yang ditakutkan setan pun dia paling utama. Terus cerita tadi camane cara dari 20 tahun lebih tadi sampai ya sekarang kan hampir 40 tahun. Berarti sekitar 20 tahun lebih itu waktu udah lepas lah barang yang jin-jinnya makhluk halus ada lepas macam cerita. Saya yang dipanggil orang datang ke sini macam segala gini itu kan jarang, aku udah tidak mampu bersepeda kaki kan? Karena orang masih datang ke rumah, anakku tidak nyaman macam segala. Apa nangis ke apa panas ke badannya panas. Muntah kayak muntah pamai kan. Saya tinggal nunjuk ya tawa, yang tawa saya kan enggak degek saya manggil tuh enggak ada lagi ya. Enggak ada. Apakah memang terentak dari diri sendiri atau dari sendiri? Hati sendiri. Karena yang saya tuntut dengan orang tua yang ini janggutnya ditemui kalau memang dikatakanlah dia itu kalau memang dia itu tak mana dapatnya mungkin dari ama dia kan. Iya betul. Amin deh. Karena dia pun mengandalkan tawa tuh tetap dari Bismillah dulu. Diri sendiri waktu berubah kan mungkin pengetahuan agama tak dari siapa ada orang baik tahu. Ada enggak? Memang ada juga orang yang baik tahu, termasuk kau pun dah memang dah ada yang baik ku tahu sini nak saya. Tapi aku dah menjalankan. Sebab namanya urusan agama itu kan tersedik dari batin diri. Kalau diri mau turun walaupun kita sakit, walaupun duduk dia itu bisa. Nah itu karena saya lama ini memang masa jaranglah dulu ke surau lagi karena biarpun kaki udah sakit dah. Rumah. Saya yang tidak mampu kan udah 2-3 bulan ini tidak bisa dijalankan. Tapi tetap apakah tapi soal itu masih ingat alhamdulillah. Tapi begini walu, apakah ada walu pesan-pesan setelah walu itu sekarang kan begini apa namanya kadang ada orang ngobati pulang dah nggak tahu urusan dia mau dia sembuh mau mau dia rajin ibadah atau enggak ada gak biasa walu pakai kawannya rajin sembahyang doakan anak kau biar anak kau tuh enggak diganggu setan iblis. Ada enggak model minyan waktu biasa beri nasihat? Ada uangnya tergantung kan. Oh ya. Ya. Takut orang tersinggung ya. Kalau dalam sekampung mudah nilainya. Mudah. Memang bisa dia. Jangan melupakan soal sembahyang macam itu bisa saja. Kan? Tapi kalau di dalam sekampung kan dia tahu tiap bawa rumah orang. Jadi takut dia kecik hati juga. Kecik hati, bujo. Yang jaga hati perasaan orang gitu, bujo. Karena soal dukun tuh pertama dah pengalaman lah udah siap ibaratnya kalau ibarat dokter pahit manis ada sama rutin lah ibarat cuman begini waduh berarti memang ini pemeriksa dari hati beliau sendiri. Beliau itu memang tidak ada pengen itu berubah udah nggak melakukan memang pemanggilan kalau jin dalam lagi. 1 bulan paling tidak 2 kali ada 3 kali ada yang agak saya itu. Karena saya tuh kalau dituduh orang kalau dukun-dukun begitu tuh lo tidak mampu ilmu santet. Biasa kan ada orang pakai tarif loh. Ada orang pakai tarif.
Au, 2 juta kata, 3 juta. Wak lu mian kalau dak? bapak mampu, kalau wak mampu, Nggih. segini saya beri. Karena walaupun lebih dari itu, seberapa kombe, aku memang tak tahu. Oh, begitu. Ya, berarti Nah, saya ikhlasnya. banyak orang tuh Ya. ndak tahu pun, jauh dikit-dikit pun mati kehendak ke orang yang baratnya kan, lalu ambil jak nih kan. Ya. Diri kan seumur hidup, kalau dia ndak mati malu diri dia dengan dia aja, dengan Tuhan lagi. Jadi kita ini se-Indonesia yang dengar Wak Lu. Hah? Mungkin bahasa Melayu ndak begitu pakai bahasa Indonesia dikit. Karena yang dengar se-Indonesia nih. Tapi kami bagian bahasa Indonesia. Kalau nggak tahu nggak? Tahu dikit-dikit ya. Nah, Ini mohon maaf pemirsa karena beliau ini asli orang Melayu. Memang bahasa Indonesianya agak sedikit terhambat. Saya pun jadi terlalu juga pakai bahasa Surapopo lah. Cari ini wong Jawa. Sitik-sitik. saya dulu bukannya dukun Kota Ngabang. Berarti kalau Pontianak saya agak umur belum sampai 50 sampai 50-an. Ya. Seminggu 1 kali 2 kali dia tetap ke Pontianak mau ngambil saya. Emang luar biasa. Apa sebab? Karena mantri macam dokter ya, rumah sakit macam-macam ada kan. Iya. Sekarang gini, Wak Lu, kita paham karena Wak Lu itu terkenal bukannya di Ngabang. Di Sanggau, di Pontianak, dimanapun Wak Lu dengan ada orang manggil. Itu udah yang namanya terkenal tuh tetap tidak bisa dipungkir ya. Kula pun terkenal gak tau dikit. Model gak? Dari segitu lah. Ada yang terdapat. Gak YouTube. Memang kalau ke kota kan ada yang terdapat dan tidak bisa baik itu. Ini kan dia menduga tetap dari orang. Nah, kalau saya tuh memang ibaratnya bohong-bohong. Mungkin saya tidak di ke dunia lagi. Itu berapa dukun di kampung ini 4-5 yang pakar-pakar dulu. Ya, begini Wak Lu. Apakah dulu ketika menjalani pemanggilan jin itu, apakah Wak Lu merasakan ada nggak efek sampingnya? Tidak ada. Efek sampingnya untuk keluarga kalau kita nggak menjalankan dibalikan dengan baik atau bagaimana? Ada nggak ya? Cuma efek sampingnya tidak ada lain. Karena kalau kena ke keluarga atau anak cucu lah mau katakan. Ada yang tidak nyaman, macam demam, macam nyaman. Tapi kalau saya tuh nangannya itu biasa gak baik, demamnya, batuknya masih. Berarti kalau udah ada pakai obat. Memang saya suruh berobat dulu. Tapi kalau nggak mau makan obat, saya nangannya. Betul. Betul. Itu juga bedanya. Iya. Tapi kalau dengan orangnya, kalau udah dipakai dia, udah diobat dengan gali obat, pernah gua udah dipanggil kan ada gua yang pandai, macamnya nggak tahu Tanjung kan banyak gua dukun. Banyak. Ya, tapi dukunnya lain dari saya. Iya siap. Tahu semua saya. Begini Wak Lu, sekarang kan Wak Lu udah tidak menggunakan cara-cara pemanggilan makhluk gaib, makhluk jin, hantu bangkit, hantu setan, lahau, kayak apa gitu. Saya pun tidak mampu mengendalikan. Terus beliau pun tidak mampu mengendalikan. Udah beliau kembalikan. Cuman cara mengembalikannya tuh? Cara mengembalikan makhluk gaib itu. Udah enggak. Memang tadi putus hubungnya. Diamnya kemana? Namanya kemana? Jadi saya sampang ke Mbak Kuning, aku minta maaf, minta ampun, minta ampun juga dengan dia. Minta maaf dengan dia. Karena saya dan tak bisa mengendalikan, saya udah tua. Kembalikan lagi ke tempatnya. Sampai kembalilah ke mana tempat atau kamu mangging, buat kamu mangging kan. Yang terbanyak tuh kan Gunung Angging. Munggu Angging dok. Emang kita akan menuju Munggu Angging, sahabat. Kita kerok di sana. Apa yang ada di sana, oke? Nantikan episode kami berikutnya. Ya, lanjut Wak Lu, terakhir yang kami sampaikan. Yang Wak Lu rasakan ketika Wak Lu menggunakan media pemanggilan jin dan tidak menggunakan itu, sama-sama dahsyat enggak? Atau lebih dahsyat yang enggak pakainya? Enggak pakai sarat, enggak pakai bahas kuning. Kemudian Wak Lu pakai tawar aja on sembuh. Ada enggak beda ya? Kalau keadaan sekarang maju lah pakai petawar. Maju pakai petawar. Luar biasa, berarti Allah semua yang berkehendak. Yang kayak cerita itu. Karena dulu
sampai ibarat bukan kita sebentar kalau pakai alat tuh paling enggak jam 8 sampai jam 1 jam 2 mau berhenti. Pun badan letih. Karena dia datang tuh menghayal. Yang dipanggil itu datang lihat lalu makan. Orang lain tak ada niat, saya tuh tak niat dia makan suki. Itulah dia bantu tadi. Kita ngomong. Berarti dengan mohon maaf memang kalau memang dukun yang pakai alat tuh, saya yakin 100% memang kita tidak percaya, kalau dia kurang percaya lah kepada Tuhan tadi. Itu maksud aku. Maka aku langsung untuk membuang. Ya, pesan untuk pemirsa ini apa ya? Yang nonton nih, pesan dan pesannya, lu ngadep sini aja. Pesan dan pesannya apa ya? Kalau bisa bahasa meninggalkan apa? Pesan-pesan dan kesannya. Ya aku. Apa lah pokoknya. Tadi kan aku nyampaikan. Artinya manggil dia, nama dia kan, nama atau dari bujang galing, pokoknya bujang. Terutama yang 3 tuh kepalanya tuh. Kepalanya. Anak buahnya banyak dalam TV. Pesannya walu, pesannya. Nah, pesannya saya tidak mampu lagi mengurus. Bukan saya tidak mau lagi karena saya sudah tua, bapaknya kan. Saya tidak mampu melakukannya. Orang pun ini tuh udah banyak juga yang tidak percaya, enggak. Ya. Kurang percaya lah dari sini. Dia percaya, cuman dia udahlah, bosan dunia lain. Bosan dunia sekarang ini. Mian. Karena orang takut tadi terbawa mati kan Mian. Kan kebanyakan dukun kebawa mati. Susah narik nyawa kan Mian. Ini dukun yang paling, kalau menurut pendapat aku kan. Enggak pesan ada ke ditinggalkan kalau ndak mampu atau macam mana, pesan yang Pak Luano berikan dengan kawan-kawan tuh kembali kepada Allah macam mana Pak Lu, silakan pesan Pak Lu. Pak Lu ngajak orang kembali ke jalan Allah atau macam mana? Itulah saya kan berdukun begini. Saya ndak dege makai itu ini kan. Tidak ada lagi makai itu. Saya ndak dege makai dukun kemasukan macam ini. Hanya untuk bertawa, kalau tidak rela saya ditawa aja. Kan ya aku ngomong kami pun percaya gitu. Jadi beliau sekarang pemirsa pesannya tetap beliau menggunakan air tawar sekarang. Masih sebetulnya dari dulu pakai tawar, cuman ada menu tambahan pemanggilan. Dulu sekarang pakai tawar juga. Tapi yang nawar itu bukan saya aja, dia pun niup juga. Sekarang Wak Lu sendiri, tapi masih dahsyat, betul? Berarti tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali kekuatan Allah, betul Wak Lu? Orang yang pandai-pandai saya ngajak aku tuh. Inilah yang kami masih dari segi inilah kami masih mau percaya lah kan dengan anak-anak utuhnya. Saya bertawa macam segala. Dia dengar aku kan biasa nyebut Fatihah, nyebut ayat macam segala. Siap. Itu lalu diangkat ke tangan. Itu bawa tahu dukun gitu. Begini pemirsa, terima kasih udah tanya jawabnya. Kami di sini di bulan Ramadan yang suci ini, sampaikan ke Monggo apa? Dikorek di Monggo. Kami di sini bersama tim. Pertama tadi niatnya silaturahim, bukan apa-apa dengan Wak Lu. Jadi yang kedua, kami mendemokan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ada Tuhan selain Allah. Sami-sami dari Wak Lu. Sami. La ilaha illallah. Sami-sami angkat tangan deh. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku berikan sakit, kata Allah, aku pula yang menyembuhkan, bukan yang lain. Maka dari itu, beliau sudah yakin sebenarnya, walaupun tidak menggunakan media apapun, beliau masih mantap mantranya dengan bacaan-bacaan ayat.
maka bukan kita yang menyembuhkan sejatinya. Ya, kalau kita tarik dari kesimpulan yang kita dengar dari beliau ini, kesimpulan yang menyembuhkan adalah Allah. Kita hanya sebagai perantaraan saja, yang Allah titipkan doa-doa, titipkan keyakinan agar orang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.